Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan obat dari hati kita. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala enggak harus resmi di majelis, di masjid pakai songkok putih, pakai baju, enggak. Di mana saja kita bisa berzikir, di kerjaan kita berzikir, sambil rebahan kita berzikir, sambil makan kita berzikir, cakap-cakap sama istri berzikir, bersih-bersih sambil zikir. Nah, ini tidak harus kita memakai baju rapi, busana muslim, enggak. Walaupun pakai celana, pakai kaos, enggak punya wudu, enggak pakai songkok. Nah, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara fungsinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa mengobati hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, dan mudah-mudahan jadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang soleh soleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Haji Muslaini, Ustaz Abdul Mu'ti, segenap tim khidmat Majlis Rasulullah, hadirin, kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, dan mudah-mudahan keturunannya menjadi keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir merupakan obatnya hati. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullahi syifaul qulub."
Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obatnya hati. Berarti hati bisa sakit. Sebagaimana anggota tubuh kita bisa sakit, hati pun bisa sakit. Al-Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya Kimya'us Sa'adah, beliau pernah mengatakan, in aradta an ta'rifa nafsak, apabila engkau ingin mengetahui dirimu, i'lam annaka min syai'aini, kata Al-Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya engkau ini terdiri dari dua anggota atau terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu anggota zahir. Anggota zahir kita, seluruh tubuh kita yang nampak oleh mata kita, ini anggota zahir kita. Jantung kita, hati kita, empedu kita, usus kita, darah kita, ginjal kita, seluruh organ yang nampak oleh mata kita, itu namanya anggota zahir. Dan kita semua tahu anggota zahir Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Ketika anggota zahir ini Allah ciptakan dari tanah, maka makanannya pun dari tanah. Beras, jagung, gandum, air, semuanya dari tanah makanannya. Kenapa? Karena anggota zahir kita memang Allah ciptakan dari tanah. Makanannya pun akan kembali ke tanah. Dan kelak kita pun akan kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Inilah anggota zahir kita. Anggota zahir kita pun bisa merasakan sakit. Berbagai macam sakit-sakit anggota zahir kita. Ya, sakit panu kah? Yang ringan-ringan aja. Sakit gatal kah? Atau sakit perasaan. Sakit apa lagi? Berbagai macam sakit-sakit. Apabila kita merasakan anggota zahir kita sakit, maka kita akan berusaha bagaimana caranya sembuh. Ketika sakit perut, kita carikan obatnya sakit perut. Ketika sakit mata, kita carikan obat sakit mata. Ketika sakit telinga, kita carikan obatnya sakit telinga. Ketika asam urat, kita carikan juga obatnya asam urat. Kenapa? Karena kita ingin sembuh. Ini anggota zahir kita. Sebagaimana anggota zahir kita bisa merasakan sakit dan kita berusaha untuk sembuh dengan mencari berbagai macam obatnya, begitu pula dengan anggota batin kita. Anggota kita ada dua. Satu anggota zahir kita yang nampak oleh mata kita. Sedangkan satunya anggota yang tidak nampak oleh mata kita. Itulah hakikat kita. Sedangkan anggota zahir kita ini bakal hancur, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Bakal hancur lagi, lebur dengan tanah liat yang di dalamnya banyak cacing-cacing yang akan siap memakan daging-daging kita. Hakikat kita yaitu anggota yang tidak nampak oleh mata kita. Dan inilah, disitulah berbagai macam penyakit-penyakit yang kita diwajibkan untuk mengobatinya. Kalau tidak kita obati, maka otomatis tidak bakal selamat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan hati yang selamat. Inilah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan zahir kita. Allah tidak memandang bolang kita. Walaupun bolang putih atau warna-warna, ya, indah sekali pandangnya, Allah nggak lihat itu. Walaupun ridak pian bagus, Allah nggak mandang ini. Wah,
bagusnya ridanya Habib. Apa nggak lihat ini? Ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya jubahnya Habib. Allah tidak lihat jubah. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati kita. Disitulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati kita. Maka ketika hati kita sakit, maka wajib kita untuk mengobatinya. Di antara obat hati yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah syifaul qulub. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan obat dari hati kita. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala enggak harus resmi di majelis, di masjid, pakai songkok putih, pakai baju, enggak. Di mana saja kita bisa berzikir, di kerjaan kita berzikir, sambil rebahan kita berzikir, sambil makan kita berzikir, cakap-cakap sama istri berzikir, bersih-bersih sambil zikir. Nah, ini tidak harus kita memakai baju rapi, busana muslim, enggak. Walaupun pakai celana, pakai kaos, enggak punya wudu, enggak pakai songkok. Nah, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara fungsinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa mengobati hati kita. Makanya lah Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, zikir kepada Allah itu sabunul qalb, sabunnya hati. Kalau baju kita kotor, kalau badan kita kotor, maka cara membersihkannya dengan sabun. Disabuni badan kita, digosok badan kita, maka badan kita akan bersih dan akan indah dipandang. Begitu pula hati kita. Hati kita ini tersusun dari sifat-sifat yang sangat buruk sekali. Sifat subu'iyah, sifat binatang. Sifat binatang suka memangsa. Ya, suka memangsa. Yang kuat memangsa yang lemah. Yang lemah dimangsa, enggak peduli, ya. Enggak peduli dia siapa, enggak peduli, yang penting pokoknya mangsa. Melampiaskan nafsunya. Ada sifat syaitonia. Di antara sesuatu yang timbul dari sifat syaitonia, al-hila wal khidha, yaitu suka menipu. Ya, suka menipu. Ya, berbagai macam caranya, penting menipu. Ini sifat-sifat yang ada pada hati kita. Kemudian sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan kita semua tahu yang timbul dari sifat ketuhanan yaitu al-kibir wal ujub, ya, sombong dan bangga diri. Sifat syaitonia, sifat subu'iyah, sifat bahimiyah, sifat rububiyah, ini semua ada pada diri kita. Ketika kita merasakan ada salah satu penyakit dalam hati kita, maka kita harus berusaha untuk menyembuhkannya. Merasa lebih pintar, maka bagaimana caranya kita ini membersihkan hati kita? Jangan lagi kita merasa lebih pintar, merendahkan orang lain. Jangan sampai kita ini bagaimana caranya tidak merendahkan orang lain, harus menghinakan diri kita, harus kita ini merasa hina. Jangan sampai kita ini merasa lebih pintar, lebih hebat daripada orang lain. Kalau ada dalam diri kita sifat seperti itu, maka ketahuilah kita berarti terhijab dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya yaitu pertama diantaranya yaitu kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, enggak harus di majelis, enggak harus di masjid, enggak harus dalam keadaan resmi. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hati ini satu-satunya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa selamat apabila hatinya bersih. Seseorang tidak bakal selamat apabila hatinya enggak bersih, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia rajin ibadah,
Kalau dia merasa lebih ahli ibadah, maka nilainya nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hafal Al-Qur'an, kalau dia merasa lebih fasih daripada orang lain, percuma, nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia fasih baca Al-Qur'annya, kalau dia meremehkan orang nggak fasih dalam baca Al-Quran, maka sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada gunanya, percuma. Sebab ilmu ini sarana bukan tujuan. Ilmu ini sarana. Sama dengan pisau. Pisau ini sarana. Bisa pisau ini kita pakai buat maksiat, bisa juga dipakai untuk ibadah. Ketika kita pakai untuk memotong korban, jadi ibadah. Ketika pisau ini kita pakai untuk menyakiti orang, maka menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu. Ketika ilmu ini kita gunakan untuk gaya-gayaan, kita gunakan untuk sombong-sombongan, kita gunakan untuk kita tunjukkan bahwa dirinya yang paling pintar, merasa lebih pintar, maka ilmu itu akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang inilah kelak yang dia memiliki kiamat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam hari ini, seandainya terbesit dalam hati saya, lebih pandai daripada guru budi, lebih pandai daripada guru ijat, maka saya akan terhijab dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, dan mudah-mudahan seluruh sarana yang Allah titipkan kepada kita, baik itu ahli ibadah, baik itu ilmu, baik itu harta benda, kesehatan, mudah-mudahan dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.